Ketika seorang pencinta mengungkapkan kecintaannya kepada orang yang dicintai, pernah pada satu saat diceritakan Al-Kais. Al-Kais itu yang kita kenal dengan cerita Laila Majnun. Al-Kais. Kais ini dia nggak pernah bilang aku cinta kamu, tapi dia mengatakan, siapa namanya? Itu wanita itu adalah cintaku. Habibi, kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Wah, masya Allah, ya kan? Kang Hairul hafal ya kan? Nah, my hope, ya kan? Dan seterusnya lah, ya kan? Nah, inilah mereka mengungkapkan kecintaan mereka kepada orang yang dicintai itu tanpa menggunakan akal. Artinya apa yang dicintainya itu tidak bisa kita katakan itu tidak masuk akal. Coba kita lihat Al-Kais ini waktu melihat bulan, itu apa yang dikatakan? Bukan dia melihat keindahan bulan itu, tapi dia mengatakan ini kekasihku sedang melihat bulan, sehingga aku pun melihat akan bulan ini. Coba. Nah, disinilah ini baru orang yang mana cinta diungkapkan dengan rasa cintanya dengan sesuatu yang daripada ucapan itu mengungkapkan kecintaan itu sehingga timbullah kecintaan di dalam hatinya. Nah, ini bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pernah pada satu saat Nabi ini sedang khutbah, maka terdengar tangisan. Ada yang menangis, ya, menangis. Mendengar tangisan ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW melihat dan mencari, mana sih yang menangis ini, mana sumber tangisan, suaranya di mana, ya. Maka Nabi pun melihat ke kanan ke kiri sampai melihat ada di belakang. Keluar suara tangisan itu bukan dari seorang makhluk manusia, bukan, tapi keluar suara itu dari sebatang pohon korma yang menangis. Dan suara itu pun terdengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun mendekati. Maka Rasulullah pun bertanya, zaman dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang ini ngomong sama pohon, apalagi pohon yang tadi digantungin apa tadi itu, macam-macam situ gantungannya, ya kan? Ini untung pohon pisang berbuah apa namanya, berbuah telur ndak ada di sini kan, tapi pohon apa tadi depan itu digantungi macam-macam. Jadi nah, ini kalau kita zaman sekarang berbicara dengan pohon nggak dikatakan orang yang tapi kalau zaman Rasulullah itu pohon pun bisa diajak bicara. Dan Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau menangis? Maka jawaban daripada pohon korma ini, ya Rasulullah, dulu engkau menginjak aku setiap engkau khutbah. Karena pada zaman itu diganti mimbarnya Rasulullah itu dengan yang baru, ya, bukan apa namanya, karena zaman itu pas pohon korma ini memang sudah layak untuk diganti, ya kan? Bukan karena apa namanya, bukan karena apa, memang layak sudah, ya sudah kelamaan, ya kan? Dan sahabat itu pun mengajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya diganti akan mimbarin? Kata Rasulullah, silahkan. Tapi yang pohon korma yang diganti ini pun tidak menerima. Kenapa? Karena setiap waktu khutbah Rasulullah itu diinjak, dan itu sangat bahagia sekali. Dan coba, nah, coba kita lihat benda mati berupa pohon menangis berpisah dengan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Coba pohon korma aja, ya. Nah, inilah bagaimana pernah kita lihat sepohon korma yang mana pada waktu itu ditanam dengan tangannya Rasulullah, dengan tangannya Rasulullah. Keberkahan yang ada di tangannya Rasulullah itu langsung diletakkan oleh Allah di pohon korma itu. Dan pohon korma itu sampai saat ini masih kita bisa rasakan buah korma itu, ya. Siapa yang pernah ke
Ada yang ke Mekah ini kan hari ini alhamdulillah ada teman yang sudah berangkat umrah ya. Yang mudah-mudahan yang hadir semua ini ya bisa menunaikan ibadah umrah, bisa tawaf di Mekah, ya kan? Tawaf di Ka'bah ya, bukan tawaf di pasarnya di Japariyah. Itu bukan di Ka'bah tawafnya ya. Mudah-mudahan bisa sa'i antara Safa dan Marwah dan tahallul ya. Amin Allahumma amin. Nah, ini korma itu namanya ajwa, dan ajwa ini adalah buah korma yang paling mahal. Nggak ada yang tidak ada selain itu, tidak ada yang mahal. Itu ajwa, itu kecil tapi manis, dan itu membekas sekali. Sampai di saat ada salah satu guru kita itu mengatakan kalau ada sakit cari ajwa, niatkan makan 3 kali insya Allah itu jadi obat, jadi obat. Bukan cuma ajwa saja, sampai air zam-zam pun menjadi obat. Karena kata Nabi, zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu apa yang diniatkan, ya kan? Mau minum untuk apa? Untuk sehat, mudah-mudahan sehat. Mau minum untuk apa? Pokoknya niat apa yang diniatkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanamkan, sampai pohon korma pun mendapat keberkahan dengan cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita sebagai umat baginda Nabi? Ya, bagaimana dengan kita sebagai umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita ini mengungkapkan kecintaan kita, kebahagiaan kita, sampai-sampai dikatakan oleh pujangga itu, oleh di dalam satu syair, ya, bahwa wabil liqa'i dawa'uhu, dengan bertemu kekasih itu bisa menjadi obat. Coba segitunya ya. Nah, kalau kita enggak, ya kan, kita ini namanya cinta sampai artis pun kita hafal nyanyiannya. Apalagi yang lagu Jawa sekarang itu Kang Hairul, Los Dolar, masya Allah. Coba itu aja kita hafal, semua lagu itu kita hafal satu lagi. Tapi menghafal tentang bagaimana mengungkapkan syair tentang cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ini yang kurangnya kita ya. Tapi insya Allah dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah berkahi kita, dan insya Allah anak-anak kita tambah cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah mengikuti apa yang di dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.